Assalamualaikum. Jujur ya, F1 tuh kayak Brad Pitt. Gak pernah kelihatan tua, selalu kelihatan keren. Tapi kadang kita mikir sendiri, ini karena keren beneran atau karena kita udah disuruh kagum duluan dari awal? Dari menit pertama aja, film ini udah nunjukin niatnya ngebut terus tanpa banyak basa-basi. Suara mesin meraung, kamera muter-muter kayak lagi ikut simulator balapan di time zone. Dan Brad Pitt nongol dengan aura pensiunan kece yang belum rela pensiun. Yang bikin unik, film ini tuh kayak ngasih kita sim F1 dadakan. Lo bisa ngerasa kayak pembalap dalam waktu 5 menit. Tapi sayangnya, ketika kita pengen tahu lebih soal karakter, film ini kayak bilang, udahlah, yang penting mobilnya keren kan, ya kan? Dan yes, untuk penonton yang datang buat ngelihat balapan yang super cepat ini, itu udah cukup. Tapi buat yang pengen drama menyentuh, atau mungkin cerita yang lebih solid, siap-siap kecewa. Disutradarai Joseph Kosinski, yap, abang Top Gun Maverick. Film ini kayak reinkarnasi Maverick, tapi mesinnya 4 roda. Teknisnya nggak main-main, wide angle-nya bikin lo semua ngerasa dicekek G-Force. Kameranya nempel di mobil yang muter balik ke wajah si driver. Bahkan suara angin yang serasa nempel di tenggorokan. Dan semua itu bikin pengalaman bioskopnya maksimal. Tapi, ketika kamera nggak lagi di lintasan, ceritanya mulai goyah. Kayak hampir ke pit stop yang nggak jelas tujuannya. Karakternya serasa ditulis dari post-it, satu sifat, satu dialog, langsung balapan lagi. Jadi jangan kaget kalau kalian ngerasa lebih ingat warna mobilnya daripada isi ceritanya. Kalau kalian cuma ngomongin adegan balapnya, jelas F1 ini kayak simulator mahal yang dipakai anak sultan. Kameranya muter dari luar ke dalam kokpit, kayak kita beneran duduk di setir. Bahkan ada momen-momen di mana suara mesin, visual, sama scoringnya Hans Zimmer itu ngeblend kayak cappuccino premium. Tapi sayangnya, makin ke tengah, intensitas itu mulai ngendur. Ada beberapa resin yang bikin jantung deg-degan, tapi juga ada yang bikin kita nanya, ini mereka lagi balapan beneran atau sebenarnya baru aja pemanasan? Jadi walaupun set piece-nya megah, kadang arah dan taruhannya kurang kerasa. Tetap seru memang, tapi nggak selalu bikin napas tertahan. Beberapa momen di film ini tuh bisa bikin lo semua angkat tangan kayak abis ngelewatin tikungan tajam. Kamera dan scoringnya nyatu, visualnya niat, aktornya all in. Tapi makin lama makin terasa kalau film ini juga kayaknya lagi jualan ya. Sponsor nongol lebih sering daripada karakter pendukung. Logonya kinclong, kameranya sengaja di zoom dan tiba-tiba lo sadar, loh, ini lagi nontonin iklan panjang ya, apa gimana sih? Dan ini bukan berarti semua iklan itu jelek ya. Tapi F1 The Movie ini kadang terlalu sibuk bikin semuanya glossy sampai lupa ngasih napas. Maksudnya, rasanya kayak lo lagi nonton video promosi YouTube yang dibungkus jadi film bioskop. Bisa dinikmati sih, asal sebenarnya jangan berharap emosinya nongol bareng logo energy drink. Brad Pitt jadi Sonny Hayes, pembalap geek yang kembali ngebut kayak nggak ada umurnya. Performanya solid, tapi charming, kayak bapak-bapak keren yang masih bisa wheelie di umur 60-an. Damson Idris jadi rival yang surprisingly lebih grounded, tapi sayangnya naskahnya nggak kasih dia ruang buat grow. Akhirnya dia cuma bisa jadi pelengkap dari ego Brad yang ngegelinding di lintasan. Kemudian Javier Bardem dan juga Kerry Condon ikut meramaikan film ini. Tapi jujur aja, kehadiran mereka itu kayak cameo yang sebenarnya ditungguin, tapi cepet banget kelarnya. Dan bagaimana dengan subplotnya? Oh, banyak. Mungkin terlalu banyak. Dan rivalitas, tim drama, sampai villain dadakan semua dijajalin kayak tumpukan ban cadangan yang nggak sempat dipakai sekian lama. Hans Zimmer balik lagi dengan musik yang sesuai ekspektasi sih. Bikin deg-degan, ya udah Hans Zimmer banget lah. Tapi kali ini ada twist techno Eropa yang bikin skornya kadang berasa kayak klub malam. Di awal iramanya bikin semangat, tapi setelah 1,5 jam ada momen lo pengen bilang, Pak Hans, boleh nggak sih ini sedikit agak dipelanin dulu gitu ya? Terlalu menggebu-gebu. Yang nggak bisa dibantah juga sih, ada kualitas sound design-nya, suara mesin lah, shifting gear lah, dan raungan ban yang crispy banget. Dan itu yang jadi alasan film ini emang wajib ditonton di bioskop buat ngerasain getarannya. Terlepas tadi yang aku sampaikan bagaimana musiknya terlalu geber banget.
Tapi tetap aja, beberapa orang mungkin tidak bisa toleransi dengan hal ini. Ada kalanya musiknya terlalu intens buat adegan yang gak segitunya dramatis. Durasi hampir 2,5 jam, itu bukan main-main loh. Dan awalnya kau nggak akan ngerasa sama sekali. Tapi begitu masuk jam kedua, intensitasnya mulai repetitif. Balapan, obrolan singkat, balapan lagi, obrolan motivasional lah, balapan lagi. Capek. Aduh, walau endingnya punya satu momen epic yang bikin semua penonton, ya sayang bagian tengah film ini sempat bikin kita ngulet. Aneh ya, film ini nggak bosenin banget juga sih. Dia tahu kapan harus gaspol, kapan harus ngerem. Cuma ya itu, kadang remnya telat. Bisa banget dipotong sebenarnya 30 menitan dan tetap akan solid kok. Tapi mungkin tim produksinya ngerasa, ini Brad Pitt bro, Brad Pitt. Kau pahami itu? Untuk nayangin dia sejam setengah doang, itu dosa. Sayang duit untuk ngebayar dia. Film ini bukan buat yang nyari makna hidup. Tapi kalau kalian lagi cari sensasi ngebut di bioskop, pengen ngelihat Brad Pitt tetap charming walaupun udah masuk senior citizen, dan pengen experience sound system bioskop kerja keras untuk film ini, ya beli tiket film ini udah paling tepat. Ada beberapa adegan his flying yang bakal bikin kalian semua angkat tangan kayak roller coaster. Tapi abis itu ya udah, nggak akan bikin kalian diskusi panjang pas keluar studio. Nggak akan bikin kalian juga stalking tokoh-tokohnya di Wikipedia atau mungkin di internet manapun. Tapi tetap seru kok buat ditonton bareng teman atau mungkin bapak lo yang hobi nonton F1. F1 The Movie ini adalah blockbuster yang tahu cara bikin penontonnya bersorak-sorai. Walau emang nggak semua ngerti kenapa sorakan itu bisa terjadi. F1 The Movie, balapannya brutal, sinematografinya kelas wahid, dan skor musiknya bikin lo lupa bernafas. Tapi naskahnya kayak mobil F1 ece-ece, ngebut tapi nggak jelas mau kemana. Masih jauh lebih baik dari sekedar tontonan asal-asalan, tapi belum cukup dalam buat nempel di hati kita sebagai penonton. Worth it buat layar besar, dan siapa tahu sequelnya bisa lebih berani main di luar lintasan. Itu pun kalau memang ada sequelnya. Soal gaya F1 The Movie ini bolehlah generik, tapi race-nya bikin dada lo deg-degan. Nggak sekuat Rush, nggak segaring Gran Turismo, tapi punya tempat nyaman sendiri di bioskop kali ini. Kalian nggak akan pulang dengan kecewa, asal jangan ngarap banyak kalau film ini bisa nempel ke hati kalian semua. Silahkan like video ini kalau kawan-kawan suka, silahkan dislike kalau kawan-kawan merasa tidak sepakat dengan apa yang ku sampaikan. Dan jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar biar kita tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film F1 The Movie ini. Jangan lupa untuk ajak teman-teman, kerabat terdekat, keluarga untuk subscribe channel Kawan Review, biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi dukung channel review film ini. Thank you, kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.